Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Ayu. Nah, di video kali ini Ayu akan menjawab soal pertanyaan ujian akhir semester berkaitan dengan mata kuliah Hukum Kebijakan Publik. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak dosen Ayu, yang pertama ialah coba sebutkan kira-kira kegiatan apa saja yang dibutuhkan atau yang perlu dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia walaupun dalam masa pandemi COVID bisa melakukan kegiatan kuliah tatap muka. Nah, jawabannya yang pertama ialah seluruh mahasiswa baik tenaga pengajar, dosen maupun pegawai administrasi dan pegawai petugas kebersihan diwajibkan melaksanakan melakukan vaksin dosis 1 dan dosis 2. Nah, yang kedua ialah mahasiswa, tenaga pengajar, pegawai perkuliahan wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan proses belajar, maka setiap mahasiswa ataupun dosen wajib melakukan pengecekan suhu, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Kemudian yang keempat ialah melakukan shift pembagian kelompok mahasiswa yang dimasukkan per minggu. Nah, yang kelima ialah mengoptimalkan tugas Satgas Covid yang ditetapkan di seluruh perkuliahan untuk memantau kepatuhan mahasiswa dalam penggunaan protokol kesehatan ataupun dosen dan pegawai petugas kebersihan dan administrasi. Kemudian yang kelima, menyediakan posko-posko kesehatan yang memiliki obat-obatan ataupun alat-alat kesehatan, alat-alat medis apabila ada beberapa atau orang yang memiliki gejala-gejala yang sesuai dengan gejala-gejala yang apabila terpapar COVID. Nah, soal yang kedua, bagaimana cara seandainya kebijakan sudah dibuat menemui 3 permasalahan? Bagaimana cara mengatasinya? Hal ini dijawab sesuai dengan kebijakan masing-masing. Nah, jawabannya, untuk kebijakan Ayu sendiri, Ayu membuat tentang kebijakan desa tentang pengelolaan dana CSR perusahaan yang ada di desa. Untuk permasalahannya, adapun untuk permasalahan yang dihadapi itu ada 3. Yang pertama kan ada hambatan politik, kemudian ada kelemahan institusi, yang ketiga perbedaan antara agenda dan tujuan. Jawabannya untuk hambatan politik. Ketika terjadi hambatan politik, sebelum pembuatan yang namanya kebijakan desa itu, maka kepala desa hendaknya waktu membuat peraturan itu mengikut sertakan beberapa anggota parpol dalam pembuatan kebijakan, sehingga ketika kebijakan itu terjadi, tidak ada lagi partai-partai politik yang tidak menyukai kebijakan itu. Nah, untuk yang kedua, kelemahan institusi. Nah, sebelum pembuatan kebijakan, hendaknya misalnya Ayu selaku kepala desa itu sudah melakukan kerjasama terlebih dahulu baik dengan dinas-dinas terkait. Contoh di Ayu adalah berkaitan dengan pengelolaan CSR, maka berkaitan dengan keuangan, maka Ayu harus mengikut sertakan bekerja sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau, kemudian Dinas Sosial. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara agenda dan tujuan. Nah, di sini kepala desa itu dituntut untuk mengerti tentang kebijakan, sehingga ketika terjadi sebuah agenda sudah dapat menyesuaikan perlunya agenda serta tujuan yang akan dilangsungkan, sehingga selaras dengan adanya kebijakan tadi. Nah, untuk soal nomor 3 ialah berikan nilai positif dan nilai negatif atau pandangan positif atau negatif dari kebijakan salah satu teman. Nah, di sini Ayu mengambil contoh dari rekan Ayu bernama Nur Akila Salsabila, yang dimana kebijakan yang dia buat itu tentang PKK di desa. Nah, pandangan positif Ayu ialah kebijakan yang dia buat ini sudah memenuhi unsur-unsur kriteria suatu kebijakan, dimana dalam kebijakan Nur Akila ini sudah membuat yang adanya latar belakang, ada alasan, kemudian dampak positif dan dampak negatif, ada tujuan, manfaat, wilayah, dasar hukum, kebijakan, dan untuk apa kebijakan ini dibuat, sehingga sudah utuh menjadi sebuah kebijakan yang dapat diterapkan dalam suatu desa. Namun sayangnya untuk pandangan negatif untuk kebijakan yang Nur Akila Salsabila buat ini ialah Ayu belum menemukan bentuk-bentuk kebijakan apa yang harus dilakukan oleh kelompok desa
kelompok PKK di desa ini. Karena di kebijakan diisi PowerPoint yang di dalam PPT-nya itu yang Ayu temukan hanya pengelolaan dana desa, di mana disebutkannya kalau dana desa yang dijalankan oleh kelompok PKK ini belum optimal, hanya itu saja. Tapi bentuk kebijakan yang harus dilakukan oleh PKK yang ada di desa belum ada Ayu temukan. Mungkin itu saja yang dapat Ayu sampaikan, serta semua jawaban yang Ayu rangkum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester Hukum Kebijakan Publik. Dan apabila Ayu ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.